Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman. Tentunya bersama saya ya, Arif Nugroho Rahman. Kali ini di kelas Studi Kelayakan Bisnis STII Surakarta. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai arus kas. Nah, dalam menentukan sebuah studi kelayakan bisnis, arus kas ini sangat penting sekali. Tujuannya apa? Teman-teman nanti setelah mengikuti materi mengenai arus kas mampu menjelaskan mengenai konsep dasar dari arus kas itu sendiri dalam menentukan sebuah kelayakan bisnis. Yang pertama ya. Selain itu nanti teman-teman mahasiswa juga mampu bagaimana cara mengelola kas yang baik ya. Yang baik agar apa? Sebuah perusahaan layak untuk dijalankan ya. Seperti itu. Yang ketiga, tentunya kas ini sangat penting dalam sebuah usaha atau bisnis karena kas ini merupakan salah satu ibaratkan semacam darahnya sebuah bisnis, di mana darah itu dipompa ke segala macam penjuru untuk apa? Untuk dapat melaksanakan kegiatan ataupun operasional sebuah bisnis. Itu pentingnya memahami namanya arus kas. Nah, jadi arus kas ini nanti kita dapat lihat dalam sebuah laporan keuangan. Kalau kita berbicara mengenai bisnis ya, usaha seperti itu. Nah, ini nanti kas ini bisa dilihat ya. Dilihat dalam apa? Neraca. Neraca biasanya di posisi aktiva. Nah, karena kas ini sangat penting dalam hal kita nanti bisa tahu seberapa besar sebuah kas itu produktif atau tidaknya. Nah itu, jangan kita hanya melihat dari sisi besar atau kecil ya. Kalau namanya kas itu besar, apakah perusahaan itu baik? Belum tentu juga, karena kita harus lihat seberapa baiknya pengelolaan dari kas itu sendiri, bahkan sampai harus dijabarkan seberapa produktifkah dari kas itu. Atau misalnya kas itu tidak produktif, bagaimana cara memproduktifkannya. Itu kadang ada beberapa bisnis itu mengalami permasalahan, salah satunya adalah kas yang keluar tanpa ada indikasi. Nah ini jadi istilahnya kayak uang kas itu hilang, tapi kita tidak tahu hilangnya di mana. Tapi maksudnya kan dalam hal hilang itu bisa jadi kita mengeluarkan biaya tanpa kita sadari, itu biaya itu justru tidak bisa untuk menutup pendapatan, atau pendapatannya itu tidak bisa menutup biaya tersebut. Nah itu yang menjadi salah satu faktor permasalahan kenapa usaha itu bisa merugi tanpa disadari, itu yang sangat fatal seperti itu. Nah itu berbicara mengenai arus kas. Jadi laporan arus kas itu sendiri ini nanti bisa digunakan sebagai estimasi atau proyeksi bahwa seberapa besar sih perusahaan itu bisa menghasilkan kas seperti itu. Nah, yang kedua, kas ini bisa arus kas ini bisa digunakan sebagai media atau sebagai alat untuk melakukan analisa, yaitu mengenai analisa rasio. Nah, analisa rasio ini bagaimana nanti kita bisa mengukur seberapa tumbuh dan berkembangnya sebuah usaha tersebut dari apa? Analisa rasio kas seperti itu. Nah, aliran kas itu sendiri itu ada beberapa hubungannya dengan kegiatan perusahaan ya, salah satunya terkait dengan produksi. Nah, produksi otomatis nanti terkait dengan produknya. Nah, memang kas ini nanti bisa masuk ke siklus hidup produk dari sebuah bisnis atau siklus hidup produksi semacam itu. Nah, hubungannya apa? Jadi dalam tahap pertumbuhan sebuah usaha, jadi nanti kas ini biasanya memang tadi ya tanpa disadari
itu bisa keluar tanpa disadari, dan itu akan berdampak pada biaya yang besar tapi tidak bisa ditutup oleh pendapatan. Nah, memang biasanya rata-rata namanya usaha yang masih tahap awal ya, entah itu startup atau mungkin mikro ya, mikro itu biasanya memang aliran kas ini dibandingkan dengan biayanya, kas masuk dengan biayanya lebih besar biayanya, jadi nanti dia lebih sifatnya negatif ya, jadi arus kas negatif. Nah, memang ini tergantung dari masing-masing usaha tersebut. Nah, memang usaha arus kas ini bisa positif ketika usaha itu sudah mengalami masa settle atau sudah mengalami masa yang dari segi usianya sudah lama, manajemennya sudah tertata. Ya, walaupun memang kadang ada yang manajemen ala kadarnya, tapi dia sudah siklusnya sudah positif, tapi arus kasnya sudah positif. Lah itu biasanya karena memang salah satu faktor penentunya emang tadi ya, lama usaha sama nanti terkait dengan pengalaman usaha atau jam operasional usaha, itu yang akan berpengaruh seperti itu. Nah, jadi siklus arus kas itu bisa digambarkan seperti pada grafik ya, jadi mulai dari terkait dengan hubungannya dengan produk, pengenalan produk, terus nanti produk itu tumbuh mengalami namanya masa puncak ya. Tapi setelah itu namanya produk itu pasti mengalami namanya decline ya, atau penurunan. Sehingga nanti ketika masa di puncak ini masa pendapatan yang tinggi-tingginya bagi sebuah usaha. Tapi ketika produk itu mengalami penurunan, ini nanti akan berdampak pada pendapatan juga akan mengalami penurunan. Otomatis nanti ini aliran kas juga akan mengalami penurunan seperti itu. Nah, yang menjadi sebuah konsep kenapa kita harus mempelajari arus kas, jadi ketika nanti dari siklus hidup produk itu sendiri, agar arus kasnya itu tidak mengalami penurunan, bagaimana kita bisa mengalokasikan arus kas itu agar pendapatannya tetap naik. Nah, tentunya kas ini kita butuh semacam kayak stimulus ya, mengeluarkan kas untuk stimulus agar pendapatannya naik, bisa. Nah, dalam sebuah usaha itu bisa memungkinkan untuk dilakukan. Nah, jadi aliran kas itu sendiri bisa mengalami penambahan ya. Penambahan aliran kas masuk, nah terutama ya, itu faktornya juga beraneka ragam juga ya teman-teman ya. Misalnya dari pendanaan atau dari istilahnya pinjaman pihak ketiga, namanya hutang, atau mungkin ada tambahan modal dari pemilik, atau mungkin bisa jadi tambahan modal dari pemegang saham. Ya, pemegang saham di sini misalnya perusahaan sudah terbuka, itu kan aliran kas masuknya bisa berasal dari apa? Capital gain, transaksi jual beli saham atau transaksi penjualan saham. Tapi kalau capital gain itu konteksnya adalah para pemegang sahamnya ya yang menjual tadi. Nah, itu. Nah, nanti tambahan kas itu bisa dihitung dari tambahan berapa sih uang yang masuk dari hutang, berapa yang masuk dari modal, atau mungkin berapa yang masuk dari penjualan saham, nanti dikurangi tambahan aktiva non kas. Nah, itu ketemu nanti tambahan kas bersih. Nah, ini menunjukkan bagaimana sih arus kas itu bisa posisi seimbang. Maka di sini ada persamaan di mana persamaan itu yang menunjukkan keseimbangan arus kas masuk dan keluar. Namanya biasa kalau di dalam laporan keuangan atau laporan di dalam akuntansi itu namanya laporan arus kas, itu seperti itu. Nah, penyusunan laporan arus kas itu sendiri itu bisa dilakukan pertama melalui neraca juga bisa ya. Nah, neraca ini bisa melihat, karena neraca itu kan atau posisi keuangan itu menunjukkan bagaimana posisi keuangan saat tertentu. Nah, biasanya memang di akhir periode. Tapi apakah biasanya nanti selama proses berjalan itu juga berubah-ubah, namanya aja posisi keuangan ya.
Jadi penyebab perubahan arus kas itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama apa? Karena investasi. Nah, jadi kas ini berubah bisa jadi karena investasi. Bisa kita menerima investasi, bisa kita kita mengeluarkan untuk investasi. Yang kedua pendanaan. Pendanaan bisa untuk apa? Kegiatan operasional, ya. Untuk apa? Pembelian investasi, pembelian aset. Yang ketiga operasional. Pendanaan untuk operasional, lebih ke kegiatan aktivitas untuk operasional itu ya core bisnis itu sendiri. Kalau perusahaan manufaktur ya misalnya untuk operasional beli bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung dan seterusnya. Nah itu. Nah nanti kita sebagai seorang analis dalam studi kelayakan bisnis kita perlu ya mengelompokkan perubahan arus kas menjadi dari 3 macam kelompok tersebut dalam neraca ya. Jadi yang pertama investasi itu kan berarti kan kita mengeluarkan uang ya untuk apa? Investasi ya. Jadi kelompok yang pertama, jadi kas itu mengalir keluar ketika untuk beli investasi. Instrumennya macam-macam, bisa surat berharga, bisa aset tetap, bangunan, pabrik, atau peralatan. Nah itu. Nah investasi itu atau mungkin ke investasi lain, logam mulia, ya, atau mungkin investasi-investasi yang sifatnya dia bisa untuk mengamankan dari aset perusahaan itu sendiri. Nah misalnya perusahaan membeli surat berharga, jadi saham ke perusahaan lain. Nah itu arus kasnya keluar. Nah itu. Atau untuk membeli bangunan untuk kegiatan pabrik, atau membeli aset tetap misalnya untuk ruko. Beli ruko, tapi rukonya itu disewakan ke perusahaan lain. Nah itu investasi. Tapi kalau rukonya itu untuk kegiatan sendiri ya bisa kategori masuk ke aset ya itu tadi ya, seperti itu. Nah itu kenapa arus kas itu berubah. Yang pertama. Kelompok yang kedua untuk pendanaan di sini arus kas itu keluar untuk mendanai apa ya, macam-macam. Misalnya untuk membayar hutang lancar, membayar hutang jangka panjang, membayar hutang-hutang yang sifatnya non lancar, membayar untuk mendanai apa, misalnya untuk membayar pembelian saham, membayar dividen ya, dividen dari bagi para pemegang saham perusahaan kita, atau apa buyback ya, membeli saham kembali, saham yang sudah kita keluarkan kita beli, otomatis kan kita butuh dana, kita butuh pendanaan itu. Nah itu nanti arus kas dari pendanaan akan keluar. Yang ketiga operasional. Nah misalnya apa, terkait dengan kenaikan penurunan piutang dagang, itu kalau perusahaan dagang ya. Nah, untuk misalnya untuk operasional itu biaya penagihan kalau perusahaan itu menjual secara kredit ya. Atau mungkin persediaan yang mengalami kenaikan atau penurunan nilainya, itu akan berpengaruh terhadap arus kas operasional. Selain itu juga untuk apa, biaya-biaya depresiasi penyusutan ya, untuk mengeluarkan biaya akumulasi depresiasinya, untuk menutup hutang dagangnya dan hutang pajak, seperti itu. Nah itu. Nah bagaimana contoh penyusunan laporan keuangan, penyusunan laporan arus kas. Nah, cara menyusun laporan arus kas itu berdasarkan apa? Perubahan dari neraca. Neraca kan posisi keuangan tadi ya. Nah, kita harus melihat neracanya bagaimana, terus bagaimana
kondisi kas perusahaan itu. Nah, nanti akan bisa dilihat seberapa tinggi atau sedang atau mungkin rendah arus kas itu mengalir. Arus kas masuk kegiatan sampai arus kas keluar. Nah, itu dapat dicontohkan pada sebuah neraca. Nah, neraca itu mesti ada nanti ada sisi kasnya kan ya. Nah, itu yang perlu dilihat. Nah, dari kas itu kalau di breakdown diperdalam lagi nanti ada namanya laporan arus kas. Arus kas itu mulai dari penerimaan kasnya itu dari mana saja, itu ada breakdownnya seperti contoh ini ya. Nah, ada arus kas itu dari aktivitas operasional atau aktivitas non operasional atau aktivitas lainnya seperti investasi ya, atau aktivitas pendanaan, maksudnya kegiatan itu mendapatkan dana dari pihak ketiga, itu juga arus kas masuk ya. Itu. Nah, kemudian nanti keluarnya juga sama, keluarnya itu kemana saja ya arus kas itu ya, untuk kegiatan-kegiatan apa saja. Nah, arus kas itu bisa langsung, bisa tidak langsung ya. Kalau yang tidak langsung misalnya dari aktivitas-aktivitas operasional yang secara langsung terkait dengan kegiatan utama perusahaan. Nah, itu tadi ya teman-teman terkait dengan laporan arus kas dalam sebuah studi kelayakan bisnis, karena nanti dalam menentukan seberapa besar tinggi arus kas, atau mungkin kalau nanti untuk melakukan investigasi seberapa besar sih tingkat kehilangan kas perusahaan tersebut, itu bisa dari neraca juga. Nah, itu. Oke, itu aja teman-teman terkait dengan laporan arus kas dalam studi kelayakan bisnis pada pertemuan ini. Kita akhiri dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.